Halo teman-teman sekalian, video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengupgrade Cibo versi 3.0.3. Ya, di sini saya masih menggunakan versi 3.3 yang mana nanti akan kita naikkan atau kita upgrade ke versi 3.0.4. Ini versi terbaru yang dirilis pada 3 hari yang lalu. Berarti tanggal 23 ya, tanggal 23 November. Karena menurut developer dari Cibo sendiri, ada beberapa isu yang harus diperbaiki atau bugs ya. Seperti itu karena uh, tidak jauh seperti dari software-software lainnya, Cibo juga melakukan peningkatan kemampuan atau melakukan perbaikan-perbaikan celah yang ditemukan ya di versi yang sebelumnya, di versi 3.0.3, kemudian dinaikkan ke versi 3.0.4. Oleh karena itu setiap update ini pasti berisi pembaharuan yang akan memperbaiki kekurangan software di versi sebelumnya. Nah, saya kira ini lumrah ya. Software apapun, baik itu aplikasi yang di HP, di handphone, atau software-software lainnya, itu pasti akan memperbaiki hal-hal yang memang dianggap kurang atau hal-hal yang dianggap menjadi masalah di versi sebelumnya. Sampai detik ini versi Cibo ini sudah merilis patch yang keempat ya dengan kode nama yaitu Finley. Ya, di sini kita lihat ini disebutkan sudah merilis patch yang keempat, ya, yang keempat kalinya untuk memperbaiki Cibo versi 3.0 ini. Ya, berarti yang 3.0.4 ya betul, berarti yang keempat kali. Yang dimulai dari 3.0.0. Nah, tadi ini di sini disebutkan kode seperti kode nama ya, kode nama rilis yaitu disebut dengan Finley. Di sini ada penjelasannya nih, ya apa itu Finley? Ya, teman-teman bisa baca. Kemudian Cibo developer sendiri mengatakan bahwa mereka telah memperbaiki atau mengklaim ya, memperbaiki 39 issues ya, 39 masalah. Teman-teman bisa melihat di bagian bawah ini ya, changelognya. Ya, teman-teman bisa baca dan lihat sendiri, nanti bisa dibaca kalau jika ingin membaca. Di sini ada tertera linknya. Jadi ketika developer Cibo itu menemukan permasalahan di versi sebelumnya di 3.0.3, ya, jadi mereka akan menambahkan patch baru ya untuk menutup celah tersebut atau bugs ya di software sebelumnya. Baik, mungkin bisa kita langsung saja ya, kita langsung saja bagaimana cara mengupgrade uh, versi 3.0 ya menjadi versi 0.4 ini. Yang pasti pertama kali yang harus dilakukan adalah teman-teman harus menuju ke halaman github.com Cibo Signage ya, Cibo CMS rilisnya ini ya, nanti silakan teman-teman temukan di kolom deskripsi. Saya akan sertakan lokasi downloadnya di kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung memilih, saran saya menggunakan zip ya, yang paling umum di Windows ini menggunakan zip. Lalu teman-teman bisa melakukan ekstrak ya. Jadi file yang sudah di download tadi ini, lalu teman-teman ekstrak ya, teman-teman ekstrak. Lalu setelah teman-teman melakukan ekstraksi file, teman-teman bisa melakukan hal berikutnya yaitu ya di sini saya akan upgrade di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini saya masih versi 3 ya, versi 3. 3.3 sorry, 3.0.3. Nah, eh, cara mengupgrade-nya ya,
Cara mengupgrade-nya di sini ada petunjuknya. Tapi tadi ya teman-teman ya, dengan syarat teman-teman sudah mendownload ya, sudah mendownload uh, file yang terbaru ya, versi 3.0.4. Nah, sekarang kita lihat petunjuknya. Di sini ada petunjuknya, teman-teman bisa membaca. Linknya juga akan linknya saya siapkan di deskripsi juga. Ya, di sini saya menggunakan step pertama ini, ya, karena di sini sepertinya agak sedikit rumit ya, agak rumit karena ada cara. Ini biasanya sepertinya di Linux ya, ini versi Linux ya, versi Linux menggunakan terminal. Karena saya menggunakan Windows yang notabene menggunakan XAMPP yang cukup mudah cara penggunaannya. Nah, jadi secara prinsip jika teman-teman memahami cara penggunaan Linux, ya saya kira itu hal yang biasa ya, download kemudian melakukan beberapa settingan di Linux-nya. Nah, karena di sini kita under Windows, saya menggunakan SIBO versi 3.3 yang akan saya upgrade ke versi 3.0.4 menggunakan platform Windows, ya saya tinggal mengcopy paste saja file-file yang terbaru ke folder yang lama. Nah, di sini tadi saya sebutkan saya sudah menyiapkan versi yang baru. Ya, ini isinya. Ya, ini versi yang terbaru. Lalu saya akan membuka versi yang lama. Ya, artinya instalasi yang sebelumnya, yang versi 3.0.3. Nah, langkah yang perlu diperhatikan sesuai petunjuk di sini. Jadi teman-teman harus melakukan backup. Ya, melakukan backup file yang bernama setting.php. Ya, lakukan backup yang namanya file setting.php yang berada di folder web. Ya, folder web. Masuk ke folder web, lalu cari yang namanya settings. Nah, di sini saya tidak melakukan backup keluar dari folder yang ada, akan tetapi saya hanya cukup melakukan rename, lalu memberi nama all, ya. Atau juga yang paling simpel adalah copy paste. Nah, sehingga file yang lama akan tergantikan namanya dengan yang baru. Oke. Jika sudah, teman-teman bisa melakukan copy paste ya, copy paste file yang telah teman-teman download ya. Lakukan copy lalu di paste ya. Di sini sesuai petunjuknya tadi jadi teman-teman bisa melakukan copy paste ya. Tapi ini ada yang sedikit terlewat. Jadi tidak hanya folder instalasinya saja yang teman-teman harus backup, akan tetapi juga teman-teman harus melakukan antisipasi, yaitu membackup database ya, membackup database. Kemudian replace, jadi replace file yang lama menggunakan versi yang baru ya, apakah itu tar.gz atau zip. Ya, seperti itu. Kemudian kalau sudah, nah ini kita copy dulu, kita paste dulu ya, kita paste. Oke. Ini sedang calculating berapa lama ya. Oke. Sambil menunggu selesainya hasil kopian data ini ya. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terbaru ya. Jadi ada kabar baik dari SIBO itu sendiri. Mereka akan merilis versi 3.1. Ya, versi 3.1 yang mana versi 3.1 ini ada beberapa hal yang mereka tingkatkan. Ya. Nah, sama seperti sebelumnya mereka memberikan code name ya, code name di versi yang terbaru ini.
codename yaitu Holmes ya. Holmes. Di sini ada keterangannya. Ya di sini kalau tidak salah ini periodic comet ya, orbital ya. Seperti itu. Teman-teman bisa baca. Nah, di sini ada keterangannya. Di sini ada keterangan yaitu mereka meningkatkan tampilan. Akan tetapi untuk versi 3.1 ini masih dalam tahap pengembangan. Jadi mereka tidak menyarankan digunakan untuk tahap production. Artinya production itu yang sudah digunakan secara massal ya. Artinya sudah dipakai untuk menampilkan informasi. Nah, mereka tidak menyarankan itu. Karena di sini hanya untuk preview, untuk melihat perbandingan antara versi yang lama ke versi yang baru dari sisi tampilan. Nah, di sini ada tampilannya seperti mereka menampilkan tampilan yang lebih simple ya, lebih mudah untuk dilihat dan untuk dibaca ya, seperti menampilkan gambar gitu ya. Nah, kemudian thumbnail di sini. Kemudian menu board ya, mereka meningkatkan kinerja atau meningkatkan tampilan, sisi tampilan agar para pengguna itu dimanjakan dan lebih dipermudah dalam sisi pengaturan seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang mengikuti dari versi paling lama ya, versi 1, berapa itu ya, saya lupa. Karena saya juga menggunakannya baru menggunakan di versi 1.8.9. Karena dulunya tuh tampilannya tuh ya kita tahu sendiri, tampilannya tidak jauh dari tampilan Bootstrap seperti itu. Karena Bootstrap juga kan baru dikembangkan beberapa tahun terakhir ini. Nah, jadi teman-teman bisa baca ya di sini di apa namanya, di rilisnya ini ya, alpha rilis. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, di sini mereka memberikan perbaikan masalah ya, 30 issues yang telah diperbaiki. Ini juga hasil dari feedback dari para pengguna ya. Jadi para pengguna itu memberikan komentar-komentar bahwa ini kurang gitu seperti. Jadi pihak Sibo sendiri, developernya, mempertimbangkan masukan-masukan tersebut agar menargetkan kedepannya itu lebih baik lagi seperti itu. Oke teman-teman, kita kembali lagi di sini sudah selesai instalasinya ya. Di sini sudah selesai instalasinya seperti yang teman-teman lihat tadi ya. Kemudian kita masuk ke folder web ya. Nah, setelah seluruh data versi 3.0.4 di replace ke versi yang lama, dan tadi kita telah melakukan backup setting.php, maka dari itu setting.php yang berasal dari versi yang baru yang 3.0.4 itu dihapus, itu dibuang ya. Kemudian versi yang lama dikembalikan lagi namanya. Nah, lalu enter. Oke. Nah, cukup mudah sekali ya teman-teman ya. Cukup mudah dan cukup gampang sekali untuk mengupgrade ke versi di atasnya. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa melakukan refresh ya, menuju ke halaman atau di sini ada keterangannya. Oke, petunjuknya. Jika sudah melakukan replace ya, silakan membuka browser, kemudian arahkan path ya untuk login seperti biasa seperti itu. Nah, di sini berarti saya menggunakan sibo.local _ Oke, ini saya hapus dulu. Saya akan kembalikan saya akan mengarahkan address URL addressnya ke alamat normalnya ya, sibo.local. Lalu enter. Nah, lihat teman-teman. Di sini sudah naik ke versi 3.0.4. Cukup mudah sekali kan? Nah, sedangkan username dan passwordnya gunakan user yang sebelumnya, yang pertama kali, kemudian masukkan passwordnya. Oke, sorry.
Nah, ini sudah masuk ke versi 3. Nah, kita lihat ya, about ya, SIBO Digital Signage for Everyone, SIBO Digital Signage ya, bla 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 bla. Kemudian version 3.0.4. Artinya versi yang 3.0.3 itu sudah ditingkatkan atau sudah di-replace dengan versi yang terbaru. Oke, terakhir adalah teman-teman perhatikan di sini ada seperti notifikasi lonceng. Di sini kan kita lihat there is a problem with this installation. Install.php should be delayed. Oke. Ini memberitahukan kepada kita bahwa kita harus menghapus karena kita sifatnya upgrade ya. Kita pastinya tidak memerlukan yang namanya install ya. Karena install itu hanya di awal ya, di awal. Karena proses instalasi sudah kita lewati, maka ketika melakukan upgrade yang namanya file install.php itu harus dibuang. Teman-teman bisa menuju ke folder SIBO di mana htdocs ya, di htdocs, kemudian web, kemudian install. Nah, teman-teman akan mendapatkan di sini file yang disebut dengan index.php. Karena file installnya ya seperti ini. Lalu teman-teman bisa melakukan penghapusan di file tersebut. Oke. Kemudian kita kembali ke halamannya, lalu kita refresh. Oke. Ini sudah tidak ada notifikasi kembali. Oke. Terakhir adalah di sini ya, karena di sini merupakan SIBO rilis terakhir, maka dari itu kita juga harus meningkatkan yang namanya SIBO playernya ya. SIBO player yang sebelumnya yang kita, kalau bisa di sini saya tunjukkan, itu adalah versi R300. Nah, sekarang ini sudah naik ke versi R301. Kita lihat di sini. Nah, bahkan ada ini untuk versi ini SIBO for Tizen ya, PowerOS R20206, sedangkan yang Tizen itu ke versi R202. Nah, kita lihat yang versi Windows ya. Di sini versi Windows-nya. Kita klik kanan, lalu kita lihat. Nah, di sini versi versi R301. Nah, silakan teman-teman mendownload karena di sini ada pemberitahuan bahwa untuk player yang versi R301 itu ada perbaikan di bagian seperti duration extend, set and expire not being obeyed ya. Jadi kayak ada ketika dimulai kemudian expirednya sebuah pengaturan penjadwalan itu tidak terlaksana. Lalu kemudian yang interaktif ya, layout touch or click action not triggered. Nah, ini yang biasa digunakan untuk kios. Ya, jadi kalau teman-teman bisa melihat di sebuah mall atau di sebuah instansi perkantoran, kita bisa melihat informasi yang menggunakan touch. Itu ini ada perbaikan di sini. Kemudian text and clock widgets ya, not always showing. Nah, jadi ada error atau ada bugs di penampilan teks dan clock yang tidak selalu muncul. Nah, itu sudah diperbaiki di versi player R3.1. Oke, teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari video kali ini yang bertema upgrade ya dari versi 3.0.3 menjadi versi 3.0.4. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terus mencoba. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau hal-hal yang tidak dipahami, silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan di komentar. Kurang lebih, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video lanjutan lainnya. Sampai jumpa.